Tokoh-tokoh musik tradisional. Tokoh Kinarto Sabdo adalah serang dinsim dalam wayang kulit legendaris Sidalian Tiaiyu Tengah. Asal-usul nama asli Kinarto Sabdo adalah Hosorotro, merupakan putra seorang perajin sarung keris bernama Partinoyo. Kehidupan masa kecilnya yang serba kekurang Namutoman Sotomo. Dalam pendidikan formalnya, yaitu Standard School Muhammadiyah Hataus, 5 tahun. Kehidupan ekonomi yang serba sulit membuat Sonarto berkerating. Melalui bakat seni yang ia miliki, antara lain ia pernah menjadi seorang pelukis, juga sebagai pemain biola dalam orkes keroncong Sinar Purnama. Bakat seni tersebut semakin berkembang ketika Sonarto dapat melanjutkan sekolah di Lembaga Pendidikan Kantik pada tahun 1945. Sonarto berkenalan dengan pendiri grup Wang Orang Ranjin Pandowo, yaitu Ki Sastro Sabdo. Sejak itu ia mulai mengenal dunia pedalangan di mana Ki Sastro Sabdo sebagai gurine. Bahkan karena jasa-jasanya membuat banyak resibari rau bagi grup tersebut, Sonarto memperoleh gelar tambahan Sabdo di belakang nama aslinya. Gelar itu diterimanya pada tahun 1948. Sehingga sejak saat itu namanya berubah menjadi Narto Bado. Meskipun berasal dari Klaten, tetapi Kinarto Sabdo muncul pertama kali sebagai dalang justru di Jakarta. Tepatnya di Gedung TIK yang disiarkan secara langsung oleh RRI pada tanggal 28 April tahun 1958. Lakon yang ia tampilkan saat itu adalah Kresna Duta. Pengalaman pertama mendalang tersebut sempat membuat Ki Narto panik di atas pentas karena pada saat itu pekerjaannya yang sesungguhnya ialah penjendangin Gutingpan. Remaja sudah menggemari para dalang ternama seperti Ki Ngabiwik Nyoso Etarno dari Sala dan Ki Pujo Sumarto dari Klaten. Ia juga tekun membaca berbagai buku tua. Kepala studio Ri waktu itu, Sukiman, menawari Ki Narto untuk mendalang. Sehingga jadilah pertunjukan di PTIK tersebut. Penampilan perdana itu langsung mengangkat nama Kinor. Berturut-turut ia mendapat kesempatan mendalang di Solo, Surabaya, Yogyakarta, dan seterusnya. Lahir pula cerita-cerita gubahannya, seperti Dasa Griwa, Mustaka Weni, Ismaya Manegas, Gatut Kaca Sungging, Gatut Kaca Wisuda, Arjuna Cinoba, Kresna Apus, dan Begawan Sendang Garba. Semua itu ia dapatkan karena banyak belajar sendiri. Tidak seperti dalang lain yang pada umumnya lahir dari keturunan dalang pula. Atau ada pula istilah dalang kewahon. Mendapat wahyu, karena sering mementaskan lakon carangan Ki Narto pun sering mendapat banyak kritik. Ia juga dianggap terlalu menyimpang dari pakem. Antara lain berani menampilkan humor sebagai selingan dalam adegan keraton yang biasanya kaku dan formal. Namun kritikan-kritikan tersebut tidak membuatnya gentar. Justru semakin banyak berkarya, Kinarto Sabdo dapat dikatakan sebagai pembaharu di Nadine. Pada tahun 80-an, gebrakannya dalam memasukkan gending-gending ciptaannya membuat banyak dalang seniori yang memocokkan. Bahkan ada RRI di salah satu kota memboikot hasil karyanya. Meskipun demikian dukungan juga mengalir antara lain dari dalang-dalang muda yang menginginkan pembaharuan di mana seni wayang hendaknya lebih luas dan tidak kaku. Selain sebagai dalang ternama, Kinarto juga dikenal sebagai pencipta lagu-lagu Jawa yang sangat produktif melalui grup karawitan bernama Ndong Raos yang ia dirikan. Lahir sekitar 319 buah judul lagu lelagon atau gending, antara lain Caping Gunung, Gambang Suling, Ibu Pertiwi, Kelinci Ucul, Perahu Layar, Ngunduh Layangan, Aja di Proki, dan Rujak Jeruk. Beliau terkenal dengan lakon carangannya ya Tua Pria Siakon, Induk atau pakem. Beberapa lakon gubahannya antara lain Dasa Griwanyi Condro Lukito sebagai Waranggono, Godaan Selalu Ada, Kalau Tak Kuat Iman, Nama Bisa Cemar. Kata Nyi Condro Lukito berkisah tentang profesi yang digelutinya sejak kecil. Waranggono, pesindan yang satu ini menjadi langganan istana sejak zaman Bung Karno sampai zaman Pak Harto. Sejarah hidup ketika tamat SD 1932. Ia sangat kecewa karena tidak mampu melanjutkan ke SLP. Untung ayahnya, Pak Wirodi Mijo, tidak kehabisan akal. Turah
Begitu nama yang diberikan orang tuanya. Disuruh belajar menyanyi dan menari. Tidak jauh-jauh, ia belajar pada ayahnya sendiri. Seorang petani, putri sulung dari 5 bersaudara itu tampaknya memang berbakat. Ibunya merasa mendapat rezeki yang berlimpah ketika pesindan. Terkenal ini masih dalam kandungan, itu sebabnya. Ketika lahir di desa Pogung, perbatasan Sleman dan Yogyakarta, ia diberi nama Turah, artinya berlebih. Tahun 1932 sampai 1935, Turah menjadi abdi di Kepatihan Danurejan. Di sana, berguru pada Larasati dan Madularas, dan mendapat nama Penilaras. Tetapi, ketika Pati Danureja meninggal, ia lalu mengabdi di Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, berguru pada R. Wedana Madubronto. Ia mendapat nama Padasih di Keraton Yogyakarta. Inilah ia bertemu jodoh, menikah dengan Romo Kondrolukito, bangsawan ahli seni tari Jawa. Ke 1937 sejak itu Turah dikenal dengan Nyi Kondrolukito, dan nama baru ini kian dikenal setelah membantu acara NIROM, siaran radio milik pemerintah Belanda. Kegiatannya terhenti ketika Jepang berkuasa. Perjalanan karir pada masa awal kemerdekaan. Ia mulai bernyanyi untuk RRI. Sejak itulah ia mulai dikenal. Kalangan luas, Uyon-Uyon adalah bentuk kesenian yang paling sering dinyanyikannya. Selain mengiringi pertunjukan wayang kulit ataupun iringan tarian, ciptaannya, Jineman Kutut Manggung menjadi salah satu karya legendarisnya. Sebagai penyanyi, ia dikenal sering berinovasi dan menabrak pakem-pakem klasik. Sehingga selain populer juga dianggap kontroversial. Karyanya yang paling terkenal adalah gaya unik dan sentuhan khasnya dalam membawakan lagu-lagu Kutut Manggung dan Jineman Uler Kambang yang masih menjadi inspirasi bagi penyanyi Jawa, terutama dalam pertunjukan wayang kulit. Benyamin Sueb. Benyamin lahir pada 5 Maret tahun 1939 di Kemayoran, Batavia. Orang tua Benyamin adalah Sueb dan Aisyah. Nama asli ayahnya adalah Sukirman, tetapi berganti nama menjadi Sueb sejak tinggal di Batavia. Saat umurnya 2 tahun, ayah Benyamin meninggal. Sewaktu kecil, bersama 7 kakak-kakaknya, Benyamin sempat membuat orkes kalang. Benyamin memulai sekolah dasar, dulu disebut Sekolah Rakyat Bendungan Jago, sejak umur 7 tahun. Pada masa awal kemerdekaan, ia mulai bernyanyi untuk RRI. Sejak itulah ia mulai dikenal kalangan luas. Uyon-Uyon adalah bentuk kesenian yang paling sering dinyanyikannya. Selain mengiringi pertunjukan wayang kulit ataupun iringan tarian, ciptaannya, Jineman Kutut Manggung menjadi salah satu karya legendarisnya. Sebagai penyanyi, ia dikenal sering berinovasi dan menabrak pakem-pakem klasik. Sehingga selain populer juga dianggap kontroversial. Karya kesuksesan dalam dunia musik diawali dengan bergabungnya Benyamin dengan satu grup Naga Mustika, grup yang berdomisili di sekitar Cengkareng. Inilah yang kemudian mengantarkan nama Benyamin sebagai salah satu penyanyi terkenal di Indonesia. Selain Benyamin, kelompok musik ini juga merekrut Ida Royani untuk berduet dengan Benyamin. Dalam perkembangannya, duet Benyamin dan Ida Royani menjadi duet penyanyi paling populer pada zamannya di Indonesia. Bahkan lagu-lagu yang mereka bawakan menjadi tenar dan meraih sukses besar. Sampai-sampai Lilis Suryani, salah satu penyanyi yang terkenal saat itu, tersaingi duet Indeho bersama Rosi Mesa Records, Lawak, Warung Jakarta BC Records, bergurau dan bernyanyi bersama Adi Sutpurnama Records. Soundtrack Akhir Sebuah Impian Music Studio, Kobongong Si Remaco, kompilasi Parade 68 Mesra Records, Tak Mau di Madu Remaco. Naham Situmorang. Ia lahir di Siperok pada tanggal 14 Februari tahun 1908. Sebagai anak kelima dari guru Kilian Situmorang, ayahnya adalah seorang guru yang sering berpindah tempat kerja. Perjalanan karir seumur hidupnya, Naham tidak pernah bekerja sebagai pegawai pemerintah kolonial Belanda. Semasa mudanya,
Ia telah berkali-kali memenangkan sayembara lagu-lagu, antara lain Sumatera Keroncong Concourse di Medan 1936. Pada saat itu, rombongan Naham Situmorang dipimpin oleh Raja Buntal Sinambela, putra Si Singamangaraja XII. Pada tahun 1942 hingga 1945, Naham membuka restoran dan menjadi pemusik di Jepang Sendenhan Hondohan. Dari tahun 1945 hingga 1949, ia menjadi pedagang permata dan emas. Dalam masa-masa itulah, Naham menciptakan lagu-lagu perjuangan. Pada tahun 1949, Naham pindah ke Medan dan menjadi broker mobil sambil tetap meneruskan karirnya sebagai penyanyi dan pencipta lagu. Naham paling produktif menciptakan lagu pada kurun waktu tahun 1950 hingga ke 1960. Surat-surat penghargaan dari organisasi, kebudayaan, masyarakat, dan pemerintah telah berkali-kali diperoleh oleh Naham. Penghargaan terakhir yang diperolehnya adalah penghargaan anugerah seni dari pemerintah Indonesia pada 17 Agustus tahun 1969. Karya selama hidupnya, Naham telah menciptakan sebanyak kurang lebih 120 lagu. Beberapa karyanya diantaranya adalah Aladau, Al Bulan, Alusi Ahau,